Halo, jumpa lagi dengan saya Jeffrey Alexander Messi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ballast water treatment, sistem yang ada di atas kapal. Pada proses ballast di atas kapal itu ada dua, yaitu ballasting, di mana proses air laut itu dihisap dan masuk melalui sistem yang akan diproses, yang akan kita jelaskan nantinya, dan air laut tersebut akan masuk ke dalam tangki balas yang ada di atas kapal. Kemudian ada proses deballasting, di mana air balas itu akan dihisap dan keluar. Sebelum keluar, itu akan melalui beberapa proses pada sistem yang selanjutnya akan keluar dibuang ke laut. Berdasarkan konvensi internasional untuk pengendalian dan pengelolaan air balas dan sedimen kapal, IMO menerapkan rencana pengelolaan air balas dan sistem pengelolaan air balas di atas kapal menjadi penting untuk memastikan kapal mereka mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh IMO tentang manajemen air balas. Beberapa perusahaan pelayaran telah mulai menerapkan sistem pengelolaan air balas di atas kapal mereka. Berbagai jenis teknologi tersedia di pasaran untuk pengelolaan air balas di atas kapal. Namun kendala seperti ketersediaan ruangan, biaya pelaksanaan, dan tingkat keramahan lingkungan memainkan peran penting dalam penggunaan sistem pengelolaan air balas jenis tertentu. Sejumlah faktor diperhitungkan untuk memilih sistem pengelolaan air balas untuk kapal. Beberapa faktor utama dipertimbangkan adalah: satu, efektivitas pada organisme air, yaitu perkembangan dari mikroorganisme atau bakteri yang ada di air, itu efektivitasnya bagaimana. Yang kedua, ramah lingkungan. Jadi pengelolaan air balas ini ramah lingkungan atau tidak. Ketiga, keselamatan kru. Pengelolaan air balas ini mengganggu atau tidak pada keselamatan, kesehatan pada kru kapal itu sendiri. Keempat, efektivitas biaya. Pada pengelolaan air balas, pada pemasangan, itu memerlukan biaya yang besar atau tidak. Itu yang harus dipertimbangkan juga. Yang kelima adalah kemudahan instalasi dan pengoperasian. Jadi pengoperasian instalasi dalam sistem air balas ini bagaimana? Apakah mudah atau perlu orang-orang tertentu yang harus mengoperasikan sistem ini? Itu harus dipertimbangkan juga. Yang keenam, ketersediaan di ruang kapal. Jadi sistem air balas ini harus diperhitungkan juga karena memerlukan ruangan, memerlukan tempat. Jadi apakah kapal itu ada punya tempat tersendiri untuk sistem ini? Sebagian besar sistem pengelolaan air balas menggunakan 2 sampai 3 metode disinfektan secara bersamaan, dibagi menjadi beberapa tahap. Instalasi pengelolaan air balas umum terdiri dari 2 tahap, dengan satu tahap menggunakan pemisahan fisik, sedang tahap kedua menggunakan beberapa teknologi disinfektan. Pemilihan sistem perawatan yang digunakan pada sistem kombinasi tergantung pada berbagai faktor jenis kapal, ruang yang tersedia pada kapal, dan batasan biaya yang disebutkan tadi sebelumnya. Sistem yang biasa dikenal di atas kapal pada sistem ballast water treatment yaitu filtration system, di mana sistem pemisahan atau filtration fisik digunakan untuk memisahkan organisme laut dan bahan padat tersuspensi dari air balas menggunakan sistem sedimentasi atau filtration permukaan. Padatan tersuspensi atau disaring dan air limbah ataupun cucian balik dari proses filtration dibuang ke area tempat di mana air balas itu diambil.
Ini sangat ramah lingkungan karena tidak memerlukan penggunaan bahan kimia beracun pada air balas tersebut. Filtration efektif untuk menghilangkan partikel padat tersuspensi pada ukuran lebih besar, tapi tidak terlalu berguna untuk menghilangkan partikel dan organisme berukuran lebih kecil. Catatannya yaitu telah diperhatikan bahwa meskipun saringan sangat efektif dalam menghilangkan berbagai besar partikel padat, tersuspensi dan organisme dari air balas, namun saringan ini sendiri tidak cukup untuk mengelola air balas menurut standar IMO. Yang kedua adalah metode chemical deinspection atau biosides pengoksidasian dan non-pengoksidasian adalah diinspektan yang telah diuji untuk berpotensi menghilangkan organisme invasif dari air balas. Biosides menghapus atau menonaktifkan organisme air laut di air balas tersebut. Namun perlu dicatat bahwa biosidas yang digunakan untuk tujuan disinfektan air balas harus efektif pada organisme laut dan juga mudah terurai atau dilepas untuk mencegah air buangan menjadi beracun di alam. Berdasarkan fungsi biosida, terutama dibagi menjadi dua jenis, yaitu biosida pengoksidasi atau biosides, yaitu disinfektan umum seperti klorin, brom, dan yodium yang digunakan untuk menonaktifkan organisme dalam air balas. Yang kedua, biosida non-oksidas adalah jenis disinfektan yang digunakan untuk mengganggu fungsi reproduksi dari organisme tersebut. Yang ketiga itu sistem ultraviolet treatment. Metode pengolahan air balas ultraviolet terdiri dari lampu ultraviolet yang mengelilingi ruangan tempat air balas dibiarkan lewat. Lampu ultraviolet atau lampu alamgam menghasilkan sinar ultraviolet yang bekerja pada DNA organisme dan membuatnya tidak berbahaya dan mencegah reproduksi, hingga ini telah berhasil digunakan secara global untuk keperluan penyaringan air dan efektif terhadap berbagai jenis organisme. Yang keempat adalah teknologi deoxygenation treatment. Seperti namanya, metode perawatan balas deoksigenasi melibatkan pembersihan atau pembuangan oksigen dari tangki balas untuk membuat organisme sesak napas. Ini biasanya dilakukan dengan menyuntikkan nitrogen atau gas lembab lainnya ke ruang di atas permukaan air di tangki balas. Perlu diketahui atau catatannya, biasanya diperlukan waktu sekitar 2-4 hari agar membuat organisme sesak napas. Oleh karena itu, metode ini biasanya tidak sesuai untuk kapal-kapal yang memiliki waktu transit yang singkat, seperti kapal tanker atau kontainer. Selain itu, jenis sistem seperti ini dapat digunakan di kapal dengan tangki balas yang tersegel sempurna. Jika kapal sudah dipasang dengan sistem gas lembab, maka sistem dioksigenasi tidak akan membutuhkan lebih banyak ruang di atas kapal. Yang kelima adalah teknologi heat atau thermal treatment, di mana perawatan ini melibatkan pemanasan air balas untuk mencapai suhu yang akan membunuh organisme. Sistem pemanas terpisah dapat digunakan untuk memanaskan air balas di dalam tangki, atau air balas dapat digunakan untuk mendinginkan mesin kapal, hingga dapat mendisinfeksi organisme dari panas yang diperoleh dari mesin. Namun perawatan tersebut dapat memakan waktu sebelum organisme menjadi tidak aktif dan juga akan meningkatkan di dalam tangki. Yang keenam adalah teknologi akustik
atau cavitation treatment, yaitu energi ultrasonik yang digunakan untuk menghasilkan ultrasound energi tinggi untuk membunuh sel-sel organisme dari air balas. Teknik kavitasi air balas yang bertekanan tinggi seperti ini umumnya digunakan dalam kombinasi dengan sistem lain. Ketujuh adalah teknologi electric pulse atau pulse plasma system, di mana electric denyut atau plasma untuk ballast water treatment masih dalam tahap pengembangan. Dalam sistem ini, semburan energi pendek digunakan untuk membunuh organisme dalam air balas. Dalam teknologi medan listrik denyut, dua elektroda logam digunakan untuk menghasilkan energi denyut dalam air balas dengan kerapatan dan tekanan daya yang sangat tinggi. Energi ini membunuh organisme di dalam air. Dalam teknologi metode plasma listrik, denyut energi tinggi dipasok oleh mekanisme yang ditempatkan di air balas, menghasilkan busur plasma, dan dengan demikian membunuh organisme. Kedua metode ini dikatakan memiliki efek yang hampir sama untuk membunuh organisme. Dalam metode ballast water treatment system, yaitu dibagi menjadi beberapa bagian pada proses yang tadi sudah disebutkan, yaitu metode kimia, di mana metode tersebut yaitu untuk membunuh organisme pada air balas yang terkandung dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Yang kedua yaitu metode mekanika, yaitu membunuh organisme yang ada di air balas dengan suatu mekanisme secara otomatisasi pada sistem. Yang ketiga yaitu metode fisika, yaitu untuk mencegah mikroorganisme untuk bereproduksi. Jadi ballast water treatment system tersebut yang tadi teknologi yang sudah ada di atas kapal itu dibagi menjadi 3. Inilah adalah teknologi filtration. Kita akan lihat prosesnya bagaimana dan penjelasannya pada video ini. Kemudian ada proses kimikal. Kita akan lihat prosesnya.
ketiga yaitu proses UV. The advantage of low-pressure UV lamps is that more than 30% of the energy to the lamps is converted into UVC, which makes the organisms non-viable. Other types of UV lamps convert typically 15 to 18% of the energy into UVC. UV units are the core component of the system. Each unit is capable of treating 100 cubic meters of ballast water per hour. Each UV reactor consists of 9 UV lamps and a housing. This allows each UV reactor to treat 100 cubic meters per hour in salt and brackish water conditions and 75 cubic meters per hour in fresh water. The DESME Ocean Guard system monitors the salinity of the water and automatically adjusts the flow through each reactor accordingly. Kemudian ada proses electrolysis treatment. Kita saksikan. In an electrolysis system, an oxidizing disinfectant can be produced in a process known as water activation. An electric current is applied to water in an electrolysis chamber. The water is broken down into an acidic biocide known as analyte and an alkaline substance known as catholyte. The analyte is injected into the ballast water, where it creates oxidizing chemicals which kill the unwanted organisms. The catholyte can be used to neutralize the pH change later, so preventing excessive tank corrosion or environmental harm. Besides analyte and catholyte, electrolysis can produce hydrogen gas, which must be handled on board the ship. The amount of active substance generated is dependent on the salinity level of the water. The oxidation reaction of seawater is also temperature dependent. The reaction does not create the disinfectant at effective levels below approximately 15 degrees Celsius. The water must be heated, hence the higher energy consumption. The IMO Convention stipulates a limit of remaining disinfectants for the outgoing ballast water. It may therefore be necessary to neutralize. In an electrolysis system, an Kemudian ada sistem ozonization. ozonation systems generate ozone, O3, from ambient air. Ozone is injected into the incoming ballast water to oxidize and neutralize aquatic species. Ozone reacts with other chemicals that occur naturally in seawater to form hypobromous acid and hypobromine ion. These are effective disinfectants. Where ships take on fresh water as ballast, for example ports located in lakes or rivers,
brominated compounds are not formed and the ozone alone acts as disinfectant. Waters with high particulates and organic matter require higher doses of ozone to ensure sufficient disinfection. Salinity and temperature are not obvious factors affecting the efficiency of ballast water treatment systems employing ozonation. However, longer holding time may be required. Both ozone and hypobromous acid disintegrate extremely rapidly. Ozone disintegrates significantly slower in fresh water than in seawater. Residual byproducts are measured according to IMO acceptable limits and neutralized prior to release. Ozone is known to induce breakdown of tank coatings and accelerate corrosion. Since ozone is toxic, additional safety measures and crew training are necessary. Kemudian ada proses inner gas. Kemudian ada proses hidrocoaling.